Kita sapa dulu yang baru bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat yang baru bergabung ya, kita jumpa lagi dalam program Radio Kang Asep Web ID ya. Hari ini, malam ini kita akan mencoba menguap kedahsyatan doa. Jadi sekali lagi kita tegaskan bahwa mungkin kita masih menganggap sepele arti sebuah doa ya. Padahal doa itu memiliki potensi besar sekali. Doa itu memiliki potensi besar banget ya, mengubah segalanya. Potensi besar buat mengubah segalanya. Ya, doa itu bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi sangat mungkin. Ya. Jadi ketika segala sesuatu sudah tidak mungkin, doa membuatnya menjadi mungkin. Ya. Berdoa kepada Allah itu artinya kita meminta kepada zat yang memiliki segalanya. Bayangkan, memiliki segalanya. Dan ketika Allah berkenan mengabulkan doa seseorang, maka everything is easy. Seperti kita membalikan tangan ya. Semua menjadi mudah ya, sebab Allah tuh maha kuasa. Yang mudah bagi Allah untuk mengabulkan doa hamba-hambanya yang meminta kapan saja, everywhere, every time ya. Oleh karena itu sahabat semua, percayalah bahwa doa itu pasti memberikan manfaat ya bagi siapa saja orang yang berdoa. Tidak akan pernah merugi, tidak akan pernah merugi orang yang berdoa. Nih, lebih hebatnya lagi, doa itu bahkan bisa mengubah sesuatu menjadi luar biasa dahsyatnya tuh. Doa apa rahasianya? Masya Allah, rahasianya tentu dapat kita mengerti bila kita mengetahui apa keutamaan dari sebuah doa. Sahabat semua, ada beberapa keterangan yang mungkin bisa Kang Asep sampaikan malam ini ya. Pertama, doa itu ibadah, ya kan sahabat? Baik, sahabat sudah tahu semua lah ya, bahwa doa itu ibadah. Mengapa? Karena Allah yang memerintahkan. Ya ud'uni astajib lakum, ya kata Allah, mintalah kepadaku. Nah, kata itu kan Allah menyuruh kita tuh ya, aku akan kabulkan. Maka doa itu adalah ibadah. Yang kedua, doa itu saripatinya ibadah ya. Jadi bila ibadah nggak diiringi doa, sama saja seperti buah tanpa isi. Jadi dahsyat kan doa itu, masya Allah. Kemudian yang berikutnya, barangkali kalau kita bicara doa, tidak ada yang mulia di sisi Allah selain doa. Mengapa? Sebab di dalam doa terdapat hakikat penghambaan manusia kepada Tuhan yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak ada yang dapat menolak takdir baik, takdir buruk selain tidak ada yang dapat menolak takdir buruk ya menjadi baik selain doa. Dan Allah berkenan menghapus ya daftar takdir menurut kehendaknya. Jadi doa itu bargaining ya, bargaining kita dengan Allah ya. Jadi ya kita minta sama Allah, nawari sama Allah ya. Nah, sahabat semua, dari beberapa hal tadi yang Kang Asep ungkapkan, maka tidak salah dan tidak berlebihan apabila doa itu dikatakan sebagai silahul mukmin. Bayangkan, doa itu silahul mukmin, keren kan? Nah, senjata bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Doa itu silahul mukmin ya. Nah, sahabat semua, inilah yang memunculkan mengapa doa itu menjadi sangat dahsyat ya. Jadi 5 hal ini yang memunculkan doa menjadi dahsyat ya, menjadi dahsyat ya. Nah, paham ya? Nah, sahabat semua, apabila doa itu diungkapkan oleh orang-orang tertentu yang semakin mempercepat terkabulnya doa, dengan seketika lebih dahsyat lagi. Jadi doa itu menjadi lebih dahsyat lagi ketika diucapkan oleh orang yang punya maqam khusus di sisi Allah ya, punya keistimewaan di sisi Allah ya, itu lebih dahsyat lagi tentunya ya. Allahu Akbar kabirun ya.
Siapa? Yaitu doa dari orang-orang yang bila ia berdoa maka doanya langsung menembus langitnya, bahkan tidak langit lagi, bahkan sampai aras ya, sehingga dengan seketika terjadilah apa yang dimohonkannya ya. Peristiwa-peristiwa ini kita sering saksikan pada keajaiban doa ya, seperti doanya para nabi, orang-orang soleh, doa orang tua kepada anaknya ya, atau doa orang-orang yang teraniaya. Nah itu ya, jadi bisa juga nih ya seperti ini. Jadi doa itu semakin dahsyat ketika diucapkan oleh orang-orang yang memang punya keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat semua ya, doa diartikan sebagai permohonan. Jadi doa itu bincang mesra antara seorang hamba dengan sang Khalik. Nah, ini doa nih. Jadi doa tuh bincang mesra, Masya Allah. Kayak wong nom. Jadi doa itu adalah bincang mesra ya, permintaan, permohonan dari pihak yang kedudukannya rendah kepada pihak yang kedudukannya lebih rendah, lebih tinggi ya. Nah, pihak yang berkedudukan rendah itu ialah manusia, dan pihak yang berkedudukan tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha tinggi, maha sempurna. Kita memohon kepada Allah karena dialah hakikat yang memiliki kebesaran, ketinggian, kemuliaan, dan hanya dialah yang dapat mengabulkan segala permohonan, permintaan dari hambanya. Sahabat semua, ayo ngopi dulu, diminum dulu. Gimana nih, sudah paham belum nih ya? Nah sahabat semua, karena itu bisa kita pahami bahwa doa itu memiliki kedudukan yang tinggi ya. Karena ketika kita berdoa, maka hakikatnya kita sedang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Pada saat berdoa, kita menghadapkan hati kita kepada Allah dengan tulus, merendahkan diri dan tawadu. Hati kita pun sangat ikhlas dan mengesahkan Allah, bahwa tidak Tuhan yang maha tinggi ya, yang maha agung, yang maha sempurna selain Allah, dan hanya kepada Allah ya kita menyembah, kita memohon, kita menyatakan setiap hari. Berapa kali? Coba berapa kali jawab? Ya betul, pinter ya itu. 17 kali dalam sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Sahabat semua, beribadah kepada Allah tidak sekadar sholat, tidak hanya puasa, zakat, haji, apapun dalam kehidupan kita yang sesuai dengan pelaksanaan perintah-perintah Allah disebut pula dengan ibadah. Nah ya, termasuk berdoa ya. Berdoa kita memohon sesuatu kepada Allah, itu juga ibadah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Asep di awal ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menegaskan bahwa doa itu nilainya sama dengan ibadah. Jadi doa itu sama dengan ibadah. Sesungguhnya doa itu sama dengan ibadah. Hadis riwayat siapa nih? Imam yang 4 yang disebutkan oleh At-Tirmidzi. Inna doa ahwal ibadah. Jadi sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Ya, setelah kemudian sahabat semua, ud'uni astajib lakum ya. Jadi sekali lagi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu doamu. Begitu ya Allah menegaskan. Sahabat semua, dimanapun sahabat berada, Rasulullah membacakan doa itu adalah ibadah. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya doa itu menjadi ibadah bila berdoa dilakukan semata-mata memenuhi perintah Allah. Jadi bila berdoa bukan karena memenuhi perintah Allah, berarti doa itu tidak menjadi ibadah ya. Nah seperti itu ya sahabat semua, jadi paham ya. Nah jadi
di sini sudah mulai kelihatan benang merahnya ya. Jadi betapa doa itu sangat dahsyat. Ya, doa otaknya ibadah ya. Doa tidak menjadi ibadah, tetapi doa bahkan menjadi otaknya ibadah. Otak adalah sarinya, intinya, dan yang paling berarti dari sesuatu ya. Karena doa adalah inti ibadah, maka setiap ibadah tanpa doa bagaikan buah tanpa isi ya, atau seperti jasad yang tidak memiliki otak waras ya. Nah itu ngerti kan. Jadi sahabat semua, alangkah buruknya kesombongan manusia di hadapan Allah ya. Bagaimana bisa seorang hamba yang lemah dan hina malah menyombongkan diri di hadapan Allah dengan tidak mau berdoa kepada penciptanya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sahabat semua, ini penting ya kita pahami betul ya, bahwa doa itu memang bincang mesra yang menunjukkan kehinaan kita ya. Jadi berdoalah dengan rasa ya, dengan rasa hina dan butuh. Jadi doa itu lebih mulia di sisi Allah ya. Doa lebih mulia di sisi Allah, ditegaskan oleh baginda Nabi ya. Kemudian doa juga dapat mengubah takdir ya. Doa dapat mengubah takdir, subhanallah ya. Jadi ketika segala sesuatu sudah mentok ya, hanya doalah ya yang bisa mengubah takdir ya. Nah itu. Jadi sahabat semua, penting ini kita ketahui mengapa doa menjadi sangat dahsyat. Nah, doa itu adalah senjata yang ampuh bagi orang-orang yang beriman ya. Nah, jadi sekarang kita sudah paham betul nih di mana letak rahasia kedahsyatan doa ya. Doa itu memiliki kedahsyatan karena memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Doa itu ibadah, bahkan doa itu otaknya ibadah. Jadi paham ya kenapa doa itu begitu dahsyat. Pertama, karena doa itu adalah mulia di sisi Allah. Yang ketiga, doa itu intinya ibadah ya. Iya kan? Paham ya? Nah, mungkin seperti itu ya. Jadi sahabat semua, dimanapun sahabat berada ya, manusia itu dapat mengubah wajah dunia karena kekuatan otaknya. Oleh karena itu otak menjadi sangat penting dan vital ya. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin dapat diubah dengan kekuatan otak ya. Sepotong besi dapat dipatahkan dengan segulung koran karena kekuatan otak. Jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin bila kekuatan doa sebagai otaknya ibadah dapat mengubah segalanya dalam sekejap ya. Doa dapat mengubah ketentuan takdir Allah yang buruk ya menjadi ketentuan yang baik. Nah, ini ya mengapa doa ini menjadi sangat dahsyat ya, dan senjata bagi orang-orang yang beriman. Sahabat semua, mungkin kita pernah mendengar ketika Nabi Daud dan beberapa orang mungkin berperang ya melawan kezaliman Raja Jalut ya. Nah, jadi dan pasukannya di medan tempur, mereka panik dan hampir putus asa menghadapi kehebatan tentara Jalut. Nah, dalam keadaan terjepit dan diambang kekalahan, Nabi Daud hanya pasrah, total bergantung kepada Allah dan memberi semangat kepada pasukannya dengan berdoa ya. Ya Allah, Rabbana afrigh alaina sabra ya, wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan menangkanlah kami atas orang-orang yang kafir. Jadi saat itu Nabi Daud menghadapi kehebatan pasukan Raja Jalut hanya bisa pasrah dan memohon kepada Allah, total bergantung. Setelah memanjatkan doa ini, Allah langsung memberi pertolongan dengan menurunkan pasukan malaikat. Bayangkan, maka pasukan Nabi Daud alaihissalam yang berjumlah 300 orang ya dapat memukul mundur pasukan tentara Jalut. Ya Allah, Samad, luar biasa kan. Nah, karena itu para sahabat semua, ini adik kita, sebelum kita menguak kedahsyatan doa ibu, kita bahas dulu ya mengapa doa itu sangat dahsyat.
Dan doa ini menjadi sangat lebih dahsyat lagi ketika diucapkan oleh orang-orang yang punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Ya, jadi sahabat semua, juga kita pernah dengar juga ya ketika kisah Namrud ya, bersukaria menyaksikan pesta pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam ya, tiba-tiba harus bungkam 1000 bahasa. Coba mengapa? Sebab kobaran api dan beribu-ribu batang dari ranting kayu tak mampu membakar dan menghanguskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa? Ya atas perintah Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau api yang sejuk dan menyelamatkan kepada Ibrahim. Jadi ketika Raja Fir'aun ketika itu, jadi akhirnya api itu menjadi dingin. Nah, kemudian juga Fir'aun melawan Nabi Musa ya, dimana Fir'aun memastikan bahwa Nabi Musa tidak dapat lagi lari dan terhindar dari kejaran karena terpojok di tepi laut yang luas, sementara tidak ada jalan lain untuk dapat menyelamatkan diri. Maka pada saat genting itulah Nabi Musa memohon kepada Allah, dan Allah kemudian memerintahkannya untuk membelah laut. Bayangkan ya, dengan tongkatnya, dan terbukalah jalan luas di hadapan Nabi Musa. Kepasrahan total bergantung kepada Allah. Ini dahsyatnya sebuah doa. Nah, sekarang mari kita bahas kedahsyatan doa seorang ibu. Apa sih rahasia kedahsyatan doa ibu? Inilah yang akan kita kupas, mudah-mudahan sampai jam 20.30 sempat ya. Doa itu suci, lagi mulia di sisi Allah. Oleh karena itu setiap doa yang dipanjatkan pasti memiliki kekuatan dan daya ubah yang luar biasa dahsyatnya. Ya, sejauh mana kedahsyatannya tergantung siapa dan keadaan bagaimana doa itu dipanjatkan. 3 kasus tadi tuh, Nabi Musa, seorang nabi dalam keadaan terjepit ya, kemudian memohon kepada Allah seketika, langsung ya. Jadi ada korelasi nih, ada hubungan antara kekuatan doa dengan kekhususan orang yang memohonnya, juga dengan keadaan ketika doa itu dihadapkan, dipanjatkan, ya, dimohonkan. Paham ya? Nah, para nabi dan rasul Allah memiliki kedahsyatan doa pada saat-saat yang menggentingkan. Kapan itu? Ketika tidak ada lagi harapan memperoleh pertolongan selain dari Allah. Maka pada saat itulah mereka berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan pertolongan, lalu doanya dikabulkan dan terjadilah kedahsyatan yang luar biasa yang kita sebut mukjizat. Nah sahabat, selain dari para nabi dan rasul, kedahsyatan doa dapat terjadi pada hamba Allah lainnya ya. Jadi kedahsyatan doa para wali Allah disebut dengan karomah. Nah, kedahsyatan doa orang-orang mukmin soleh disebut maunah. Nah ya, itu ya. Nah, kalau istijrot atau ihana itu dari orang-orang yang fasik dan musyrik ya. Nah, tapi Allah tetap kabulkan kan, luar biasa. Nah, sahabat semua, dalam beberapa keterangan ada doa-doa tertentu yang lainnya di mana sangat istimewa ya. Ya, misalnya doanya penguasa yang adil, doanya orang yang teraniaya, doa orang tua kepada anaknya, ibu atau bapak, ya, doa orang yang dalam perjalanan musafir, dan doa yang sedang berpuasa hingga berbuka. Nah, sahabat semua, mari kita kaitkan sekarang. Rasulullah menyatakan ya, bahwa doa ibu atau orang tua kepada anaknya mustajab. Mengapa? Sebab 2 kekuatan menjadi satu. Pertama, kekuatan dari daya ubah doa. Kedua, kekuatan dari kemuliaan orang tua, khususnya ibu yang jelas-jelas harus dimuliakan oleh Allah. Nah, itu ya. Nah, sahabat semua, ibu atau bapak yang melihat anaknya sangat berbakti padanya, pastilah akan mendoakan agar anaknya
memperoleh kebaikan dari Allah. Nah, sebaliknya anak yang durhaka kepada ibunya, tentu orang tua manapun tak akan pernah rela nih diperlakukan tidak baik oleh anaknya. Tetapi karena kasih sayangnya yang amat mendalam, meski anaknya durhaka, seorang ibu tetap saja mendoakan kebaikan untuk anaknya. Kemudian bila sang ibu atau bapak yang tidak ridho akan perlakuan anaknya, maka tanpa mereka berdoa buat kesusahan anaknya, Allah sudah menahan rahmatnya karena ketidakridhoan ibu dan bapaknya. Nah, sahabat semua, ada pula keistimewaan bagi anak yang sangat bakti kepada ibunya. Karena ketaatan pada seorang ibu amat tinggi, maka para malaikat pun rela membantu ya dan menolongnya karena ta'zim kepadanya ya. Sahabat semua, ada 4 rahasia kedahsyatan doa ibu. Yang pertama, doa ibu menjadi amat dahsyat karena kesucian dan kemuliaan doa itu sendiri di sisi Allah. Nah, satu ya. Jadi doa seorang ibu itu menjadi dahsyat karena memang doa itu suci ya, dan doa itu mulia kan di sisi Allah. Yang kedua, doa ibu menjadi dahsyat karena kemuliaan orang tua, khususnya ibu di sisi Allah. Tuh, ya. Jadi yang kedua, doa ibu menjadi dahsyat karena kemuliaan orang tua, ya, khususnya ibu di sisi Allah. Nah, yang ketiga, doa seorang ibu menjadi dahsyat karena pahala berbakti kepada orang tua itu begitu besarnya. Nah, ya. Dan yang terakhir, sahabat semua, doa ibu menjadi dahsyat karena sangat beratnya dosa menyakiti orang tua. Sahabat semua, dimanapun sahabat berada, maka ini penting sekali buat kita semua menyadari bahwa doa seorang ibu sama dengan doa seorang nabi kepada umatnya. Betapa hebatnya ya, sampai-sampai Nabi mengatakan ibumu baru ayahmu. Karena itu berbahagialah anak-anak yang pandai memuliakan ibunya, ya, pandai membahagiakan ibunya, ya, pandai menyenangkan hati ibunya. Berbahagialah anak-anak yang seperti ini, ya, bisa meraih ridho hati ibunya. Nah, anak-anak yang seperti ini tentu akan mendapatkan keutamaan, ya, akan mendapatkan kemuliaan. Jadi sekali lagi doa ibu menjadi dahsyat ya. Itu karena yang pertama memang doa itu adalah mulia di sisi Allah. Dan yang kedua kedudukan ibu ya. Ya, kedudukan ibu, ya, kedudukan orang tua, ridallah fi ridal walidain wa subtullah fi subtil walidain ya. Allah orang tua ridho, Allah ridho ya. Jadi Allah orang tua murka, Allah murka. Nah, ini betapa kedudukan orang tua begitu tinggi, begitu mulia di sisi Allah. Sementara kata Nabi, ibumu, sehingga itulah mengapa doa ibu menjadi sangat dahsyat. Ya, ya, kedudukan seperti itu, paham ya? Nah, kan itu sahabat semua, manfaatkanlah fasilitas ini bagi yang ibunya masih hidup ya. Jangan ragu selalu meminta doa kepada ibu ya. Bagi kalian ya yang ibunya masih ada, berbahagialah karena di luar sana banyak anak-anak yang sudah ditinggal oleh ibunya ya. Sudah tidak ada ibunya. Allahu Akbar kabiro. Karena itu sahabat semua dimanapun sahabat berada, setelah acara ini, setelah program ini, mintalah maaf kepada orang tua, kepada ibu khususnya ya. Ya. Nah, baik, kita akan buka dulu line telepon. Barangkali ada yang mau bertanya, ada yang mau mengungkapkan, silakan. Ada yang mau mengulang kembali materinya, boleh, silakan. Yo, silakan. Silakan yang mau bertanya, yang mau yang mau mengulang kembali materinya, apa sih yang Anda rasakan setelah mendapatkan pemaparan materi hari ini? Yo, silakan. Ada yang mau mencoba menyampaikan sesuatu hal
boleh telepon ke 0877 12 03 1976. Silakan. Yuk, yang mau menyampaikan sesuatu, mengapa sudah ada yang masuk nih, kita coba terima ya. Yuk. Sebentar, ada trouble nih. Double ini, bentar ya, bentar. Ini ada trouble di studionya nih, ya, mohon maaf lahir batin. Ini kelihatannya ada trouble ya. Nah, ya silakan yang mau coba telepon lagi, boleh dicoba telepon lagi, kita coba lagi sekali lagi ya, mudah-mudahan bisa ya. Nah, yang mau masuk silakan, boleh di 0877 12 03 19. Nah nih, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di stop ya, sayang sekali ya. Kita coba lagi, silakan yang mau masuk. Yuk, yang mau masuk silakan. Yang coba mau masuk silakan. Yang mau masuk silakan. Kita coba di 0877 12 03 1976. Ada yang mau coba? Baik sahabat semua, nampaknya ini agak kesulitan ya. Ya, belum ada yang masuk ini. Silakan, ada yang mau masuk ke 0877 12 03 1976. Baik. Nah, ini nih ada yang coba masuk nih. Coba kita terima dulu ya. Coba kita terima. Assalamualaikum. 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 Wah, putus lagi kan ya. Putus nyambung nih. Yuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Syahla Kalis dari kelas 8J. Dari 8? Dari kelas berapa? 8J. Oh, 8J. Sok, silakan. Mau nyeritain apa tentang materi tadi? Boleh, silakan. Oh. Sok, silakan. Ibunya masih ada? Halo? Silakan. Sok, sampaikan lagi, ulang lagi materi tadi. Halo? Halo? Mati. Baik, tadi sudah masuk ya. Baik sahabat semua, nampaknya kita harus undur diri. Ini sudah jam 20.30 ya. Terima kasih bagi yang sudah masuk, tapi barangkali mau coba lagi silakan ya, kita coba. Jadi nanti sahabat kalau sudah diterima teleponnya, silakan ungkapkan materi tadi ya, diulang lagi. Kayak gini, ada yang masuk lagi nih, Kita coba dulu. Ada yang masuk lagi, kita coba dulu. Ya. Bentar, kita coba dulu. Ada yang masuk, bentar. Baik. Halo. Assalamualaikum. Ya. Baik, nampaknya beberapa sahabat ada yang mulai pengen masuk tapi terkendala ya. Ini HP bapaknya agak trouble kayaknya nih. HP-nya lagi restart, gampang restart lagi.
Nah, ini ada lagi. Halo, Assalamualaikum. yang tidak tahu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa nih? Yang tadi Syahla Kalis. Yang tadi, Sok. Sela gimana, Sok? Mau cerita apa nih, Sela? Mau nanya atau mau ngulang materi? Mau nanya gimana? Bagaimana seorang anak yang tidak tahu asal usulnya gitu, Pak? Karena anak itu anak angkat. Iya. Ya, nah, terus apa pertanyaannya? Tidak tahu solusinya? Bagaimana gitu? Cara menghargai ibunya itu Oh, gimana? iya, baik. Terima kasih, Sela ya. Kita potong dulu ya. Oke. Silakan, ada lagi yang mau masuk? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Flora dan Mas Iri. Flora, gimana Flora? Flora udah sehat tah? Saya mau tanya, Pak. Flora udah sehat? Doa ibu lebih diridhoi. Iya, baik. Dan saya setiap kalau ulangan minta doa selalu Sama ibu. dikabulkan. Oh, Masya Allah. Iya, siap. Baik, silakan, ada lagi yang mau bertanya? Ini belum ada yang mau bercerita nih ya, bertanya semua. Baik, 2 saja cukup dulu ya. Yang pertama, sahabat semua, gimana caranya kalau ada seorang anak yang dia bukan anak kandung ya, dan tidak tahu asal usulnya, bagaimana berbaktinya? Ya, berbaktilah kepada orang tua angkat Anda yang Anda ketahui memelihara Anda, sambil memohon kepada Allah agar Anda bisa segera dipertemukan ya dengan ibu kandung Anda ya, atau orang tua kandung Anda ya. Barangkali itu ya, tetap mendoakan ya, semoga Anda suatu saat bisa suatu saat anak yang tadi tidak tahu ibunya itu bisa bertemu ya dengan ibu aslinya ya. Dan kemudian juga tetap ya, kalau misalnya nanti sudah bertemu ya, tetap menghargai ibu yang sudah merawatnya walaupun bukan ibu kandung ya. Jadi berbaktinya seperti itu. Jadi tetap berbuat baik ya, tetap berbuat kebaikan kepada ibu yang sudah memeliharanya walaupun dia bukan ibu kandung ya. Terus bagaimana yang Bapak tangkap pertanyaan seperti itu ya. Jadi walaupun ibu yang merawatnya itu bukan ibu kandung ya, tetap berbuat baiklah ya kepada ibu tersebut. Dan berdoalah, memohon kepada Allah agar dipertemukan. Kalau memang ibu yang merawat sekarang tidak tahu ya, misalnya anak itu ditaruh di depan pintu kalau kita sering nggak sinetron nggak tahu asal usulnya. Jadi berdoa, memohon, dan sampai suatu saat kemudian dia tahu nih bahwa dia bukan anak kandungnya ya, tetap berbuat baik kepada ibu yang merawat itu sambil memohon kepada Allah agar segera dipertemukan dengan ibu kandungnya. Yang ketiga, mengapa doa ibu begitu dahsyat ya? Tadi ya, seperti yang Bapak katakan bahwa doa ibu menjadi sangat dahsyat. Pertama, karena memang doa itu mulia di sisi Allah. Yang kedua, kedudukan ibu yang kedudukan orang tua yang begitu mulia di sisi Allah ya. Dan kalau kita rujuk pada hadis Nabi, siapakah yang lebih tinggi kedudukannya antara ibu dengan ayah ya? Ibumu, ayah ya. Itu mengindikasi bahwa doa ibu tentunya kedudukan ibu tentunya lebih tinggi dari sisi itu ya. Nah, maka doa ibu menjadi dahsyat itu ya. Dan kalau kita lihat seorang ibu tuh luar biasa ya. Nanti kita bahas di materi berikutnya. Hari ini fokus tentang menguak kedahsyatan doa ibu ya. Ingat ini baik-baik sebagai penutup bahwa doa seorang ibu sama dengan doa seorang Nabi kepada umatnya. Baik sahabat semua, kita berjumpa lagi di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku buka album biru penuh debu dan usang, ku pandangi